Alhamdulillah. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Bahasa apa kita hari ini? Bahasa apa ya? Sirah ya? Tadi- Sirah Nabawiyah ya? Tadi kan, iya, Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah. Kitab apa? Itu ada khulasah ya? Kitab Ya. khulasah Darul Yakin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita, izan kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Selawat serta salam kita sajikan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk mengikuti sunnah Nabi secara zahir dan batin. Kita bisa mengikuti jejak hidup beliau dan juga kita bisa mengikuti jejak hidup para sahabat yang mengikuti Rasulullah tentunya. Kita ikuti juga jejak para tabi'in, tabi'in serta para ulama. Nah, karena para ulama inilah mereka pewarisnya Nabi. Dari mereka lah kita bisa memahami bagaimana ilmu fikih, ilmu akidah dan serta ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang lainnya. Alhamdulillah. Kali ini sahabat Sinyal Islam di Indonesia sekalian, kami di sini akan membahas materi Sirah Nabawiyah. Kita akan menggunakan kitab Khulasah Nurul Yaqin. Izali. Ya. Kitab Khulasah Nurul Yaqin ini merupakan khulasah ringkasan dari kitab Nurul Yaqin. Nah, ini kitab Nurul Yaqinnya. Tapi kalau kita baca kitab Nurul Yaqin kelamaan. 14 kali pertemuan itu saya agak sedikit ragu untuk bisa mengkhatamkan kitab ini. Jadi untuk mengambil barakah biarlah kita membaca kitab Khulasah Nurul yang telah diringkas. Kali ini saya akan meminta salah seorang santri kita, teman kita, Izzal Rosyadi untuk membacakannya. Dan kita juga akan sedikit mengambil referensi dari kitab-kitab yang lain, Zat, seperti kitab Muhammad Rasulullah karangan Syekh Muhammad Ridha. Kita juga mengambil beberapa referensi dari kitab Fiqh Sirah Nabawiyah karangan Syahid fil Mimbar Syekh Muhammad Sallallahu Ramadan Al-Buti, dan juga kitab-kitab Sirah Nabawiyah lainnya. Ini juga kitab Sirah Nabawiyah ditulis oleh Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Beliau ulama berasal dari India. Kita coba mengumpulkan beberapa kitab sirah dan kita akan menjelaskan dengan penjelasan yang mudah difahami oleh Bapak Ibu tentunya. Khairan. Alhamdulillah. Izhar pernah belajar sirah sebelumnya? Pernah. Di mana dulu, Izhar? Kalau zaman di sekolah paling masuk di bab-bab selipan lah. Oh, Terus bab-bab selipan. secara mandiri dengerin Kajian. Ustaz Elfandi, Ustaz Khalid Basalamah di YouTube, di Spotify. Kalau di majelis? di majelis secara pernah datang sekali di Salman waktu masih kajian offline. Kajian Ustaz offline. Elfandi. Oh, Ustaz Elfandi dulu ya, Masya Allah ya. Kali ini kita akan membahas kajian sirah. Ini sirah itu, Izhar, merupakan bagian dari hadis. Sirah adalah bagian dari Hadis. sama-sama kita fahami. Hadis sendiri adalah perbuatan, perkataan dan takrirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sirah merupakan perjalanan hidupnya Rasulullah. Perjalanan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dari kelahiran beliau hingga wafatnya Nabi. Bahkan ada beberapa kitab hadirin sekalian yang membahas mengenai Arab pra-Islam. Bagaimana orang Arab sebelumnya Islam datang. Bagaimana orang Arab sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita mempelajari sirah ini dari kecil kita pelajari. Dan juga hendaknya kita mengenalkan Nabi kepada anak-anak kita dari kecil. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan 3 hal yang harusnya kita ajarkan kepada anak kita. Salah satu khisalin yang kita ajarkan kepada anak kita. Di antaranya hubbu nabiyyikum, cinta kepada nabi kalian, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hendaknya kita mengajarkan kepada anak-anak kita cinta kepada nabinya. Mengajarkan cinta butuh pengenalan. Kalau nggak kenal nggak cinta. Gitu ya. Kalau nggak kenal nggak cinta. Maka untuk menanamkan rasa cinta kepada nabi dalam hati anak-anak kita ajarkan kepada mereka mengenal nabinya terlebih dahulu. Hingga seorang ulama mengatakan, sungguh kalau orang yang mencaci Nabi saat ini, mereka mengenal Nabi, mereka tidak akan mau dan tidak akan berani mencaci Rasulullah. Mereka melakukannya karena tidak mengenal Nabi Muhammad SAW.
Tugas kita umat Islam untuk mengenalkan karakter Nabi, kehidupan Nabi, akhlak Nabi, bagaimana tingginya kemuliaan akhlak serta adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Materi sirah merupakan materi yang sangat saya sukai, Izan. Materi ini terus mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di awal ini ingin kami sampaikan kepada ibu-ibu tentunya ya, para ummahat, kenalkan anak-anak kita kepada nabinya. Kenalkan mereka siapa nabinya, kenalkan mereka bagaimana akhlak nabinya sedari mereka kecil. Dari kecil, Zar. Kita kenalkan dengan tujuan agar anak-anak kita mencintai nabinya. Apa tujuannya, Zar? Mencintai Nabi. kita selaku laki-laki, pemimpin rumah tangga, sebelum kita kenalkan anak-anak kita kepada nabi mereka, kita kenalkan dulu madrasah mereka. Siapa madrasahnya? Ibunya. Dan istri kita. Kita kenalkan istri kita kepada Rasulullah agar nanti istri kita yang mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mengenali Rasulullah. Oh, Masya Allah, berarti banyak PR ya sebagai kepala rumah tangga ya. Betul. Bukan cuma cari nafkah. Bukan cuma Betul, nafkah itu Ustaz, nafkah batin. Nafkah batin, nafkah lahir, kemudian nafkah ilmu agama. Nafkah ilmu agama, diantaranya kita ajarkan istri kita mengenai sirah Rasulullah, sirah nabawiyah, agar dia mengenal siapa nabinya, dan nanti ketika istri kita punya anak, dia bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Jadi ilmu yang sekarang udah mulai ditinggalkan, mulai mengering di kehidupan seorang muslim adalah ilmu sirah nabawiyah. Kebayang kalau ilmu sirah ini hilang dari rumah tangga seorang muslim, maka kecintaannya kepada nabinya pun hilang. Saat cinta kepada nabinya hilang, maka adabnya pun jauh dari adab diajarkan oleh sunnah. Saat adabnya jauh dari sunnah, keretakan akan timbul dalam rumah tangga. Seorang muslim tidak memahami bagaimana Rasulullah berbicara dengan istri-istri beliau, bagaimana Rasulullah memanggil istri-istri beliau, bagaimana Rasulullah berakhlak baik kepada istri-istri beliau, bagaimana Rasulullah hidup dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan adab, penuh dengan kebahagiaan. Ketika ditanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, apa momen yang paling berkesan bagimu ketika hidup bersama Nabi?" Apa jawaban dari Aisyah? Jawabannya unik sekali. Emang ada momen gak berkesan bersama Rasulullah? Luar biasa sekali pertanyaan dari Sayyidatuna. Emang ada? Dari Ummuna, momen yang tidak berkesan dari Rasulullah. Ummuna ingin menegaskan, radhiyallahu anha, semua momen bersama Nabi semuanya berkesan. Apa kata Nabi? Khairukum li ahlik. Sebaik-baik kalian, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, keluarganya, istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Masya Allah. Dari mana keinginan mengikuti sunnah ini timbul? Semuanya itu akan timbul dari rasa cinta. Dari mana cinta itu berasal? Dari mengenal. Dari kita memahami, mengenal, dan menelusuri kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting banget saya dalam rumah tangga seorang muslim memahami sirah nabawiyah. Seorang ulama kontemporer sekarang, Zar, Doktor Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Al-Qardawi, Dr. Qardawi. Masya Allah, Dr. Qardawi, beliau menulis kitab judulnya Kaifa Tata'amul Ma'as Sunnah. Bagaimana kamu bermuamalah dengan sunnah nabawiyah. Ini kitab yang luar biasa, yang ketika saya baca, wah ini kalau saya ingin mengamalkan sunnah, sepertinya saya harus punya rasa cinta dulu kepada Nabi. Ketika udah cinta kepada Nabi, mau seberat apapun sunnah terasa ringan. Seberat apapun sunnah itu terasa nikmat ketika kita mengamalkannya. Istri sedang ngambek. Zar. Kita mau manggil dia yang, kita mau manggil, atau kita mau manggil dia apa, Humaira misalnya. Simple kalimat Humaira berapa huruf? Ini berapa huruf cuma? Sayang, yang berapa huruf? Cuma 6 huruf kan? Tapi istri sedang ngambek, kayaknya berat banget kita mau manggil saya. Berat banget kayaknya. Istri sedang ngambek, kita mau gombalin, kayaknya berat banget kayaknya mau gombalin. Semua itu akan terasa ringan kalau kita punya rasa cinta yang berat terhadap sunnah. Kita punya cinta luar biasa terhadap sunnah. Ini sunnah Nabiku. Maka akan terasa ringan kita amalkan. Kalau aku amalkan, mudah-mudahan nanti di akhirat bisa hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana cinta itu bisa tumbuh?
Dari mengenal. Kebayang kalau rumah tangga tidak mengenal Rasulullah, tidak memahami Rasulullah, tidak tahu siapa itu Rasulullah. Ini sunnahnya siapa? Untuk apa sih amalkan ini? Tapi ketika kita mengenal ini adalah sunnahnya Nabi kita tahu akhlak beliau, kita tahu sirah hidup beliau, semuanya terasa ringan. Bahkan terasa nikmat ketika kita mengamalkan sunnah. Khairan Izar, kita akan bahas sekarang sirah nabawiyah, yakni perjalanan hidup Nabi dari masa lahirnya Nabi hingga wafat beliau. Silakan baca Izar. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi bi'ulumikum bi'ulumi sa'il salihin fid darain amin. Qal Sayyidina Muhammad. Kita ingin mengenal siapa Nabi kita, Sayyidina Muhammad. Huwa Rasulullah ila nasi kafa. Yakni beliau adalah Rasulullah, utusan Allah kepada seluruh manusia secara kafah. Na'am, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini secara kafah kepada manusia dan juga kepada bangsa jin juga. Ulama sepakat tidak ada nabi dari bangsa jin. Maka bangsa jin juga mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kesempatan Izar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan surat Ar-Rahman kepada bangsa jin. Maka bangsa jin pun ketika mendengar ayat-ayat di surat Ar-Rahman, mereka takjub dan mereka mengucapkan beberapa kalimat sebagai pujian kepada Allah. Walakal hamd ya Rabb, walakal hamd ya Rabb, kira-kira demikian. Mereka mendengarkan dengan khusyuk dan mereka takjub, mengeluarkan kalimat-kalimat yang isinya itu pujian pada Allah. Kemudian Nabi baca kepada para sahabat. Nabi pun kaget dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku membacakan surat ini kepada bangsa jin dan mereka sangat bagus reaksinya. Luar biasa reaksinya dibandingkan dengan kalian. Dalam kitab Ulumul Quran yang jin mengatakan, Masya Allah, walakal hamd ya Rabb. Itu kan nikmat-nikmat Allah semua. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, sahabat ketika dibacakan diam semua. Karena Nabi bilang, jin lebih luar biasa takjubnya, lebih luar biasa bagus reaksi mereka. Responnya bagus. Ini menunjukkan bahwa Nabi juga diutus kepada bangsa jin, membacakan Al-Quran kepada bangsa jin, ini kepada seluruh alam, kepada bangsa jin, manusia, dan juga diutusnya Nabi menjadi rahmat kepada hewan juga, pada binatang juga. Izar, ada sunnah Nabi, kita nggak boleh buang air di lubang-lubang sembarangan. Khawatirnya nanti ada semut di situ. Khawatirnya nanti ada apa? Ada binatang di situnya. Kita nggak tahu mereka mungkin sedang pesta di dalamnya. Kita nggak tahu mereka sedang bulan madu di dalamnya. Tiba-tiba ada manusia, ada human buang air di situ. Kaget kan, ini hujan, tapi kok asin. Rupanya ada human yang buang air sembarangan. Maka Nabi diutuskan juga menjadi rahmat bagi seluruh makhluk, bagi manusia, bagi bangsa jin, juga bagi hewan. Masya Allah Zar, yang tadi itu boleh dipraktikkan Zar, bukan yang buang air di lubang, bukan. Yang baca surat Ar-Rahman kepada bangsa jin. Jadi kalau antum lagi jalan, tiba-tiba ada penampakan si Neng ataupun si Mas, genderuwo lagi lewat gitu, jangan kabur. Mungkin bisa baca Ar-Rahman, kalau hafal baca semuanya, lihat reaksinya bagaimana. Reaksinya dia memuji Rabbnya. Coba tuh. Karena dulunya kakek nenek moyang mereka pernah dibacakan surat Ar-Rahman oleh Rasulullah dan reaksinya mereka itu bagus banget. Bahkan Nabi mengatakan bahwa reaksinya bangsa jin luar biasa baik responnya. Taib, yakni Nabi kita diutus kepada manusia secara kafah. Ba'du. Silakan. Wa akhirul anbiya wa imam ar-rusul. Dan Nabi adalah Nabi yang terakhir diutus. Akhirul anbiya, setelah Nabi la nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah. Nabi akhirul anbiya wa khatamul anbiya, penutup segala Nabi, Nabi yang paling akhir diutus. Jangan lagi ada yang mengaku-ngaku Nabi setelah diutusnya Rasulullah. Naam. Wa imamur rusul, beliau menjadi imamnya para rasul. Ketika beliau Isra Mi'raj dan beliau menjadi imam bagi para rasul saat beliau salat di Baitul Maqdis, maka semua para anbiya pun, para nabi semuanya kumpul di situ, semuanya salat dan Nabi menjadi imamnya. Naam. Kemudian Ja'a bid-dinil islami. Beliau datang membawa agama Islam. Yakni beliau datang membawa agama Islam, agama Masya Allah, agama yang diridai oleh Allah. Kemudian Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairuh. Naam, yang Allah tidak menerima agama lain nanti di hari kiamat selain agama Islam. Kemudian
وهو من نسل سادة قريش. Beliau adalah keturunan dari pemuka Quraisy, Sadah, pemuka Quraisy, orang yang terhormat dari kalangan Quraisy. Kemudian أشرف قبيلة في مكة المكرمة. Naam, kabilah yang paling mulia di Mekah. Baik, sekarang kita akan masuk nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sedikit membahas dari kitab Muhammad Rasulullah. Dari sini kita bisa fahami Izan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari berasal dari kabilah Quraisy. Dan beliau setelah berasal dari kabilah Quraisy juga berasal dari pemuka Quraisy. Kota Mekah dulunya Izzar merupakan kota yang diziarahi oleh orang yang ingin berziarah ke Baitullah. Banyak orang ingin datang ke kota Mekah. Penduduk di kota Mekah yang tinggal di sekitar Ka'bah itu banyak dari kalangan suku Quraisy. Yang tinggal di sekitar Ka'bah. Semakin tinggi derajatnya dan semakin banyak amanah yang diberikan kepadanya, maka dia akan tinggal lebih dekat ke Ka'bah. Lebih dekat ke Ka'bah karena urusan dia mengurusi penziarah, mengurusi orang yang datang ke Baitullah itu lumayan menyita waktunya untuk bolak-balik ke sekitar Ka'bah. Maka semakin dekat ke Ka'bah menunjukkan derajat orang yang tinggal di situ semakin tinggi di kalangan orang Quraisy. Jadi kita fahami dulunya rumah-rumah masyarakat di Mekah, rumah yang paling dekat dengan Ka'bah adalah rumah orang Quraisy. Siapa? Rumah orang Quraisy. Kemudian rumah orang yang derajatnya lebih rendah. Kemudian semakin ke pinggiran Sahara sana, rumah orang-orang yang derajatnya semakin rendah seperti budak ataupun yang lain sebagainya. Maka orang-orang orang Yahudi ada di Mekah. Mereka tinggalnya di mana? Mereka tinggalnya di dekat Sahara. Mereka tinggalnya di Mereka tinggalnya di jauh dari Ka'bah, jauh dari pemukiman, di ujung mereka tinggalnya. Sehingga orang-orang Quraisy pun mendengar dari mereka, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dulu ada di Mekah, tapi mereka tinggalnya nggak di sekitar Ka'bah, tidak di pusat pemerintahan, nggak. Mereka tinggalnya di pinggiran pemukiman mereka tinggalnya. Maka mereka pun menceritakan bahwa Nabi akhir zaman akan dibangkitkan. Mereka menjelaskan mengenai agama mereka, bahwa nanti Nabi akan dibangkitkan dari kalangan orang Arab. Tapi pemuka-pemuka Quraisy saat itu tidak mau mendengarkan cerita mereka, Zah. Yang pertama, cerita mereka itu kan di pinggiran kota, jadi nggak sampai viral karena bukan di tengah-tengah kota. Cerita mereka mengenai Nabi akhir zaman akan dibangkitkan, bahwasanya nanti ada Nabi dari orang Arab yang akan membawa agama yang baru. Ini ceritanya di pinggir Sahara dan udah habis hilang, tertiup oleh angin Sahara, udah nggak kedengaran lagi. Tapi kalau ceritanya dihembuskan di tengah-tengah kota, wah viral, luar biasa kan? Baik, kenapa mereka tinggalnya di pinggiran? Karena begitulah dulunya bagaimana aturan tempat tinggal pada zaman Nabi sebelum dilahirkan. Orang-orang yang derajatnya tinggi itu tinggalnya di dekat Ka'bah Baitullah. Dan suku apa yang tinggal di situ? Suku Quraisy. Suku Quraisy mereka tinggal di sekitar Ka'bah. Sedangkan semakin ke pinggiran itu derajatnya semakin rendah. Maka orang-orang Quraisy pun mengatakan, udah jangan terlalu didengerin tuh orang-orang yang tinggal di pinggiran. Mereka butuh kepada nabi baru karena agama mereka belum jelas. Jadi orang Quraisy mengatakan agama orang Yahudi Nasrani agamanya belum jelas. Agama mereka, nabi mereka nggak ada lagi. Nabi mereka nggak ada lagi, jadi mereka butuh pada nabi. Sedangkan kita udah ada berhala, kita nggak butuh nabi. Jadi begini hadirin sekalian, anggapan orang-orang Quraisy. Dan mereka juga mendengarkan berita-berita itu ketika mereka melakukan perjalanan. Mereka melakukan perjalanan untuk berdagang. Kerjaan mereka berdagang. Jadi orang Quraisy ini punya bahasa yang luar biasa bagus. Orang Quraisy punya bahasa luar biasa bagus. Arab mereka tuh Arab yang fasih banget. Nah, kalau udah pedagang itu orangnya pinter ngomong. Kalau nggak pinter ngomong, gimana dia mau deskripsikan, dia mau membujuk pembelinya. Maka orang Quraisy ini mata pencaharian utama mereka tadi apa? Berdagang mereka. Pedagang kira-kira pinter ngomong nggak? Pinter bujuk segala macam kan. Bahkan ada pedagang yang bisa beberapa bahasa. Itu di Madinah Zar ada orang yang bisa bahasa Urdu bisa, Arab bisa, Indonesia bisa, Melayu bisa. Datang orang Urdu, orang Pakistan, dia lainin dengan bahasa Pakistan. Datang orang Arab, bahasa Arab. Datang orang orang Indonesia, dia bisa bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy dengan tingginya derajat mereka adalah orang-orang yang pinter.
dalam bahasa. Mereka adalah orang yang juga pintar bersosialisasi. Mereka juga adalah orang-orang yang pintar untuk hubungan diplomatik. Itu mereka pintar, Zar. Karena kalau nggak pintar di diplomatik, nantinya gimana ada kafilah mereka datang, nggak boleh masuk. Sehingga ketika di masa wujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hashim. Hashim itu merupakan kakek di atas Abdul Muttalib sendiri. Hashim merupakan wujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di masa beliau membangun hubungan diplomatik yang bagus dengan kerajaan-kerajaan sekitar, dengan kerajaan Romawi, kemudian juga dengan Parsi, sehingga kafilah Quraisy itu boleh berdagang masuk ke Suriah, diizinkan waktu itu. Diplomatiknya bagus, Zar, karena mereka pinter ngomongnya tadi itu, pinter diplomasi, pinter untuk berbicara. Maka bahasa orang Quraisy itu bahasa yang fasih, bahasa yang bagus. Dari sini kita bisa fahamin orang Quraisy mereka adalah orang yang derajatnya tinggi, mereka menghormati tamu, mereka pintar bicaranya, masya Allah, fasih sekali. Dulu orang kalau ada yang pingin ziarah ke Baitullah, Zan, maka orang-orang Quraisy berebut semuanya untuk memberikan makan dan memberikan minum kepada tamu-tamu tadi. Jadi berebut mereka, sampai tamu itu pulang, udah makan saya tanggung. Semuanya orang Quraisy yang tanggung. Mereka berebutan untuk mendapatkan kemuliaan, menghormati tamu-tamu mereka. Jadi kita lihat orang Quraisy merupakan kabilah di Mekah, kabilah yang paling unggul, kabilah yang paling utama. Di mana tinggalnya? Di sekitaran Ka'bah. Di sekitaran Ka'bah, dan mereka bertugas juga untuk mengatur makanan, minuman orang-orang yang datang ke Ka'bah Baitullah. Kebayang kalau tinggalnya jauh dari Ka'bah, gimana kasih makan? Ada yang masak ini itu, potong kambing, nganternya dari mana? Dari pinggiran kota Mekah. Siapa yang bawa anaknya? Tumpah nantinya. Jadi mereka banyak tinggal di mana? Di sekitaran Ka'bah. Sedangkan orang Yahudi, Nasrani pada masa itu ataupun orang-orang yang budak segala macam tinggalnya di mana? Di pinggiran. Di pinggiran, dan ketika mereka menceritakan akan kisah-kisah agama mereka, adanya Nabi akhir zaman yang nanti diutus, orang-orang Quraisy nggak mau dengar mereka. Itu kan cerita orang-orang pinggiran aja, ngapain kita dengar? Itu cerita orang-orang yang agamanya belum dapat arahan, belum dapat pemimpin. Mereka nggak punya lagi nabi, jadi mereka berharap datangnya nabi. Kita udah punya berhala. ngapain lagi kita untuk hal begitu? Lalu Izan, di kalangan suku Quraisy sendiri, setelah kita pahami suku Quraisy merupakan suku yang derajatnya tinggi di kota Mekah, ya kan? Derajat mereka tinggi di kota Mekah. Di kalangan suku Quraisy ini ada juga pemimpin-pemimpinnya. Dan Rasulullah SAW adalah berasal dari suku Quraisy, kemudian dari kalangan pemimpinnya. Contoh misalnya, kita bilang suku Aceh, misalnya kan? Ini analogi, contoh misalnya, suku Aceh adalah suku yang sangat terhormat. Amin ya rabbal alamin. Nanti dari suku Aceh sendiri ada lagi orang-orang yang menjadi pemimpin ataupun orang-orang yang dipandang terhormat dari suku Aceh. Ada berapa? Ada 3 misalnya. Ada 3 orang yang kalangan terhormat. Ada 3 keluarga kalangan terhormat. Udah suku Acehnya adalah suku yang terhormat. Kemudian dari kalangan tersebut ada juga 3 keluarga yang terhormat. Demikianlah. Rasulullah berasal dari suku Quraisy, suku yang terhormat di Mekah, dan juga dari suku Quraisy sendiri beliau berasal dari keluarga yang terhormat. Masya Allah. Kalau kita lihat dalam sejarah jelaskan bahwasanya ketika masa Hashim ini merupakan ayah dari Abdul Muttalib. Ayah dari siapa? Abdul Muttalib. Masa Hashim, beliau, masya Allah, beliau menjalin hubungan diplomatik yang baik. Masa beliau dengan Parsi, dengan Romawi, sehingga orang-orang Quraisy bebas untuk berdagang ke sana kemari. Allah, banyak yang kita bahas tentang Nazar mengenai Arab pra-Islam. Jadi kita bisa melihat bagaimana tingginya derajat leluhurnya Rasulullah, kakek uyutnya Rasulullah SAW, sampai Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, anak angkatnya Nabi. Kemudian ketika ada ayat yang menjelaskan bahwasanya tidak boleh menamakan dengan nama Zaid bin Muhammad. Satu kesempatan Harisah, anak ayahnya Zaid, datang ke kota Mekah, ingin ketemu anaknya, ingin diambil balik anaknya. Tapi ternyata Zaid bin Harisah malah memilih ingin tinggal bersama Nabi, dan Harisah sendiri nggak marah dia. Kenapa? Begitu dia tahu, wah, anak saya ternyata diangkat anak angkat oleh seorang laki-laki yang berasal dari suku termulia di Mekah. Suku paling mulia di Mekah.
Udah sukunya suku mulia, berasal dari keluarga pemimpin pula di situ. Ya udahlah, nggak apa-apa kalau nggak mau ikut sama saya. Dan Harisah merasa bahagia, anaknya tinggal dengan orang yang baik, berasal dari suku yang mulia, juga berasal dari keluarga yang mulia juga. Masya Allah, Izhar, kita ingin bahas mengenai siapa itu Hashim, bagaimana kesehariannya, kemudian siapa anaknya. Anaknya namanya Syaibah. Siapa? Syaibatul Hamd. Ini nama asli dari Abdul Muttalib. Kenapa dikatakan Abdul Muttalib? Nah, ini ada kisah tersendiri. Ada kisah tersendiri, dan kita bisa fahamin bahwa keluarga Nabi berasal dari keluarga terhormat, suku terhormat, dan juga keluarga terhormat. Maka jangan sembarang kita mengatakan keluarga Nabi begini. Jangan. Keluarga Nabi berasal dari suku terhormat, juga keluarga terhormat. Dan ini merupakan adatullah. Ini udah kehendak Allah, bahwasanya semua kakek Nabi sampai ke Adnan, sampai ke Nabi Ismail, ini orang baik-baik semua, baik dari segi fisiknya, baik dari segi tutur katanya, baik dari segi akhlaknya, semuanya orang-orang baik. Dijelaskan dalam kitab Nurul Yaqin. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan orang tua Nabi begini, leluhur Nabi begini, pernah begini. Jangan. Kita ingin memahami bahwasanya kakek uyut Nabi sampai ke Nabi Ismail semuanya orang-orang yang baik, semuanya orang-orang yang baik fisiknya, baik tukatannya, baik juga akhlaknya. Masya Allah, hadirin sekalian, alhamdulillah kita telah sedikit membahas bagaimana Arab sebelum datangnya Nabi SAW, bagaimana tempat tinggal mereka, bagaimana kebiasaan mereka. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas Arab pra-Islam, bagaimana kemuliaan leluhurnya Nabi, bagaimana kemuliaan suku Quraisy, dan bagaimana kemuliaan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian hari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih muqaddimah hadirin sekalian. Kita masih muqaddimah dan sedikit membahas mengenai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu suku Quraisy, dan juga bagaimana kemuliaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berfaedah untuk saya sendiri dan bagi hadirin sahabat Sinyal Islam Indonesia dimanapun antum berada. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.